Kedatangan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Jumat 21 Oktober 2022, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat bersama rombongan dijemput langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Dr. Cornelius Kodimete bersama jajaran pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Tiba di Desa Ramadana, rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur disambut meriah dengan tarian Sumba Barat Daya dan disambut oleh Camat Laura dan Kepala Desa Ramadana dengan menyelempangi kain. Gubernur NTT bersama rombongan menuju lahan siap tanam untuk melakukan tanam perdana cabai. Hari ini kita akan menanam cabai di hamparan seluas 4 hektar, tetapi kita akan mulai dengan 1 hektar dulu. Dan yang pertama, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Sumba Barat Daya, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur dan seluruh staf yang melakukan partisipasi untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat agar hortikultura dan juga menjadi masalah bagi inflasi Nusa Tenggara Timur dapat kita tanggulangi dengan baik. Hari ini kita menanam. Penanaman pertama cabai di Desa Ramadana oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan lahan 4 hektar didampingi langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya bersama jajaran pemerintahan Sumba Barat Daya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu rajin untuk apa? Untuk kita keluar dari kemiskinan. Dan keluar dari kemiskinan tidak bisa seorang diri, harus bersama-sama. Dan itulah yang kami dorong terus Bapak Gubernur di sini, dan mudah-mudahan mohon nasihat Bapak Gubernur untuk tekad dan niat kami ini bisa berkelanjutan. Pertama-tama, kelompok ini terbentuk melalui swadaya, inisiatif daripada kelompok tani sendiri. Dan karena saya lihat semangat mereka dari bentuk swadayanya, maka lewat anggaran perubahan dana BLT yang kemarin berubah karena ada sekian yang sudah dapat dibansos, maka dengan berani hati juga saya boleh menyalurkan dana yang hanya 89 juta dengan air sudah keluar, dan ini sudah terjadi. Mungkin ini menjadi berkat juga sehingga hari ini boleh terjadi. Perlu juga saya gambarkan mengenai luas wilayah. Luas wilayah desa saya 21.000 km persegi. Jumlah kakaknya 721. Jumlah jiwa 4.280. Kami dari kelompok Gogat Indah ini ada beberapa hal yang perlu kami butuhkan, kultivator dan kontraktor. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi apabila dan kekurangan kami izin saya serahkan. Kamu punya lahan berapa banyak sekarang? Untuk lahan kami yang kami tanami untuk di sini adalah 1 hektar, dan yang 3 hektar kami telah sediakan di. Berapa lama kamu bikin 3 hektar itu? Kamu tidak boleh 1 bulan. Dalam 2 minggu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Pak Gubernur, Pak Bupati, Camat, Kepala Desa, bahkan sampai desa-desa desa inflasi, ya, desa inflasi ya Pak Karo. Nah, ini semua diciptakan untuk bisa mengendalikan produksi, untuk bisa memastikan stabilitas harga akibat kenaikan BBM yang kalau ini tidak dikendalikan implikasinya akan sangat berbahaya dari sisi ekonominya. Karena itu pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Bank Indonesia ini bukan baru pertama Pak Gub, karena klaster hortikultura itu sudah kita kerjakan beberapa tahun terakhir, termasuk di Sumatera Barat Daya kita pernah hadirkan Pak Dirjen Hortikultura sampai 2 malam nginap di sini untuk urus cabai. Itu artinya sesuatu yang sangat penting. Karena itu Pak Bupati izin, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, tidak hanya di sini, ini mesti dikembangkan paling tidak 1 desa, setiap desa itu ada klaster hortikulturanya, baik itu cabai, bawang maupun tomat dan lain sebagainya yang menjadi komoditas pemicu inflasi. Karena
di sektor pertanian pada musim tanam 2 kemarin, Sumba Barat Daya itu melakukan lompatan eksponensial. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu lompatan eksponensial. Dan kita berhasil lakukan di Sumba Barat Daya. Terima kasih Pak Bupati beserta Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, seluruh petani yang ada di sini. Nah, ini langkah-langkah cara-cara kerja yang bisa kita keluar dari persoalan-persoalan yang Bapak Bupati sampaikan tadi. Sebab kita bekerja petani seperti yang biasa-biasa itu sampai 20-30 tahun ke depan tidak akan bisa merubah apa-apa oleh karena tidak merubah prosesnya. Nah, kemarin itu Bapak Bupati sudah tunjukkan kepada semua masyarakat di Sumba Barat Daya dan semua petani di NTT bahwa lompatan itu bisa terjadi di sini. Dan signifikansi daripada luas tanam itu kita akan kerjakan di musim tanam 1, dan Pak Bupati sudah bertekad untuk mewujudkan 100.000 hektar tanaman jagung di sini. Dari 100.000 hektar itu pemerintah membantu mengintervensi 15.500 hektar. Saat ini benih-benih semua kita sudah dorong menuju ke lokasi untuk kemudian nanti itu menjadi instrumen untuk trigger, pendorong untuk kemudian nanti bisa kita wujudkan 100.000. Nah, ini instrumen yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan pangan dan persoalan ekonomi. Masalah pangan kita ini tahun depan itu berhadapan dengan ancaman serius soal krisis pangan global. Krisis pangan global itu terjadi akibat gangguan distribusi akibat perang Rusia-Ukraina. Sehingga semua negara-negara produsen itu menahan produknya tidak dikirim ke berbagai daerah konsumen sehingga mengganggu distribusi. Oleh karena berbagai negara mengalami defisit, dan kita lihat sekarang di Inggris mereka sudah mulai menjadwal, jadwal makannya sudah diatur. Kalau kita 3 hari sekali, mereka mungkin 2 kali sehari. Mereka menunda membayar listrik oleh karena tidak ada income. Dan kalau Eropa semua, Jerman semua sudah mengalami defisit, gangguan suplai pangan, implikasi ke krisis ekonomi, otomatis akan berimplikasi kepada kita di Indonesia juga. Karena itu Bapak Gubernur perintahkan, instruksikan, kita semua yang berada di sumber-sumber daya alam yang subur dan luas seperti begini, gunakan momentum musim hujan ini untuk menanam semua jenis tanaman yang bisa dimakan. Tanaman yang bisa dijadikan sumber bahan pangan sekaligus sumber ekonomi. Bapak Gubernur sudah perintahkan untuk fokus di padi, jagung, sorghum, kelor. Ini komoditas-komoditas untuk padi kepentingan pangan, jagung, sorghum, kelor itu untuk kepentingan pangan, kepentingan ekonomi sekaligus kepentingan gizi untuk penyelesaian masalah-masalah stunting.